Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Agustina dengan NIM 86059725 dengan prodi atau jurusan S1 PGSD. Baiklah, di sini saya akan mengerjakan tugas 3 mata kuliah filsafat ilmu, yaitu dengan membuat video presentasi dengan topik pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital. Dan yang pertama yaitu saya akan membahas makna pilar dalam konteks pendidikan. Dalam konteks pendidikan, pilar merupakan penopang atau penyangga pembangunan pendidikan dan pengikat sistem pendidikan. Pilar berfungsi sebagai pedoman untuk mencapai tujuan pendidikan, yaitu dengan membentuk manusia yang berilmu, berkarakter, dan mampu hidup bermasyarakat. Ada 4 pilar yang menopang pembangunan pendidikan, yaitu yang pertama learning to know, yaitu belajar mengetahui. Yang kedua learning to do, belajar untuk berkarya. Yang ketiga learning to live together, yaitu belajar untuk hidup bersama. Dan yang keempat yaitu learning to be, belajar untuk menjadi diri sendiri. Yang kedua yaitu prinsip-prinsip dasar menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara merupakan Bapak Pendidikan Nasional Indonesia. Beliau memperkenalkan 3 prinsip dasar pendidikan. Yang pertama yaitu ing ngarso sung tulodo, yaitu di depan memberikan teladan. Contohnya, guru harus menjadi teladan utama atau garda terdepan bagi peserta didik, baik dari sikap, perilaku, dan lain-lain. Yang kedua yaitu ing madya mangun karso, yaitu di tengah membangun semangat, niat, dan prakarsa. Contohnya, guru tidak hanya mengajar tetapi juga mendampinginya dalam proses pendidikan peserta didik agar lebih aktif, kreatif, dan mampu belajar secara mandiri. Dan yang ketiga yaitu tutwuri handayani, yaitu dikatakan memberi dorongan moral dan arahan. Contohnya, guru memberikan kepercayaan kepada peserta didik untuk lebih berkembang sesuai potensinya, sambil tetap diberikan dorongan dan arahan dari guru. Yang ketiga yaitu kita akan membahas tentang analisis relevansi dan tantangan penerapan prinsip tersebut di era digital. Di era digital, ketiga prinsip tersebut sebenarnya tetap relevan, akan tetapi tetap ada berbagai tantangan dan dalam penerapan prinsip tersebut, seperti penyalahgunaan media sosial, rendahnya literasi digital, penyebaran berita atau informasi hoaks, serta menurunnya interaksi sosial secara langsung. Selain itu, pembelajaran daring menuntut peserta didik untuk lebih mandiri dan bertanggung jawab terhadap proses pembelajarannya. Dan dalam situasi seperti ini, guru harus menjadi teladan utama dalam pengetahuan teknologi, membimbing peserta didik agar mampu berpikir secara kritis terhadap informasi yang diperoleh, serta menerapkan nilai-nilai karakter siswa seperti disiplin dan bertanggung jawab. Contohnya, pembelajaran daring berbasis internet. Guru mengajar melalui via Zoom, sehingga siswa dapat mengikuti pembelajaran dari rumah, dan guru memberikan tugas dan meminta agar peserta didik untuk mencari sumber referensi yang terpercaya, sekaligus mengingatkan kepada siswa agar tidak melakukan plagiarisme. Dengan begitu, teknologi tidak hanya digunakan untuk memperoleh informasi pengetahuan, tetapi juga membangun karakter. Tentang bagaimana pilar-pilar tersebut dapat menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini. Pendidikan bertujuan untuk menuntut peserta didik agar berkembang secara utuh, baik dalam pengetahuan, karakter, maupun keterampilannya. Pemikiran ini sangat relevan untuk menjawab persoalan pendidikan saat ini.
seperti rendahnya karakter, penyalahgunaan teknologi, dan kurangnya kemandirian dalam belajar. Melalui ketiga prinsip tersebut, guru dapat menjadi teladan utama atau pemimpin dan pendorong bagi peserta didik agar mampu belajar secara mandiri, berakhlak, serta mampu menggunakan teknologi secara bijak. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya menghasilkan siswa yang cerdas, tetapi juga berkarakter dan siap menghadapi tantangan di era digital. Terima kasih, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.